pagi teman-teman. Pagi. Sebelum kita mulai, kita mau latihan satu buah lagu. Lagu ini akan kita nyanyikan untuk lagu terakhir nanti. Lagu ini mungkin udah cukup lama kali ya, jadi kita mau latihan dulu sekali. Judulnya Walau Seribu Rebah. Selamat pagi pemuda. Pagi. Masih belum semangat. Sekali lagi. Selamat pagi pemuda. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, kalau aku tanya apa kabar, jawabnya kompak ya, luar biasa ya. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Oke, itu baru semangat ya. Ya teman-teman, kembali kita bisa berkumpul di ruangan ini dan tentunya kita pastinya bersyukur gitu ya. Bisa bertemu dengan teman-teman lagi, bisa kembali berkumpul untuk beribadah dan memuji Tuhan bersama. Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu ini, mari kita meminta pertolongan Tuhan untuk menyiapkan hati dan pikiran kita supaya dapat fokus mengikuti ibadah. Dipersilakan untuk bersaat teduh. Mari dengan berdiri dan sambil bertepuk tangan, kita mau memuji Tuhan kita karena kasih-Nya bagi kita tak berkesudahan selama-lamanya. Bersyukurlah. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Marilah kita datang beribadah dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, nats muka kita terambil dari Mazmur 5 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Teman-teman, aku yakin kita percaya kalau kita itu punya Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kita. Seperti gembala yang senantiasa mengembalakan domba-dombanya ke jalan yang benar, begitulah Tuhan kepada kita umat manusia dan anak-anaknya. Gembala baik bersuling dan merdu. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh, gembala
misalkan lagi entah scroll TikTok atau kalau Instagram kan Reels gitu ya, ketika lagi scroll gitu, khususnya teman-teman yang wanita gitu ya, pernah nggak sih ngelihat video artis Korea gitu lagi turun mobil mau masuk bandara, atau dia baru selesai flight terus mau masuk ke mobil? Biasanya kan fans udah ngerubunin lah gitu kan. Biasanya tuh kalau mereka lagi jalan itu tuh ada 1, 2, atau 3 orang lah gitu ya, yang biasanya laki-laki, tinggi, gede, keker gitu. Dan itu ya pasti bodyguard gitu ya, orang yang tugasnya ngejagain mereka gitu. Karena kan ada kan video-video yang dimana fansnya barbar lah, mau narik, mau apa segala macam. Ya itu tugasnya, kenapa ada bodyguard ini ya tugasnya untuk ngejaga gitu. Jelas lah yang ngejaga si artis-artis Korea ini gitu. Nah, sadar atau enggak, kita pun masing-masing dari kita gitu ya punya seorang penjaga, teman-teman. Ya Tuhan yang ngejaga kita, dan lewat berbagai cara teman-teman, salah satunya melalui malaikat. Tapi yang menjadi sebuah pertanyaan gitu untuk kita semua, seberapa sering sih kita sadar kalau sebenarnya kita masing-masing dari kita itu dijaga? Seberapa sering kita sadar kalau masing-masing dari kita itu dijaga? Coba kita pikirin sama-sama teman-teman. Seberapa sering sih dalam kehidupan gitu ya, dalam studi atau dalam pekerjaan atau hal-hal lainnya gitu, kita terlalu fokus dan kita terlalu sibuk sama yang kita lakuin, sampai kita lupa kalau ketika kita menghadapi masalah dalam pekerjaan atau studi tadi, atau kita menghadapin hal-hal yang mungkin gak sesuai yang kita mau, kita tuh malah ngandalin diri sendiri gitu. Kita berusaha menyelesaikannya sendiri. Ya kalau selesai syukur, kalau enggak ya dampaknya akan makin panjang gitu teman-teman. Seringkali kita malah jadi lupa kalau kita tuh punya penolong, kalau kita tuh punya Tuhan yang senantiasa bersama kita, dan seharusnya ya kita mengandalkan Tuhan gitu. Kita lupa kalau Tuhan itu hadir. Teman-teman, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan tadi sembari menyanyikan dari NKB 13, "O Allahku, jenguklah diriku." Bait pertama akan dinyanyikan oleh pria sementara wanita berdoa. Bait kedua dinyanyikan oleh wanita sementara pria berdoa, dan bait yang ketiga nanti kita akan nyanyikan bersama. "O Allahku, jenguklah diriku." Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Bait kedua wanita bernyanyi dan pria berdoa. Ya Tuhanku, hidupku terimalah, kasih yang murni, oh curahkanlah, taklukkanlah dendam dan nafsuku. Tinggallah kau tetap di hatiku. Ya Tuhan, ini kembali kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun ya Tuhan. Seringkali kami terlalu terbuai dalam kehidupan kami Tuhan, pekerjaan, studi, hobi kami. Dan seringkali kami melupakan Engkau ya Tuhan. Padahal Engkau senantiasa bersama kami, di sisi kami, melindungi kami dan menjaga kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Ingatkanlah kami ya Tuhan, kalau apapun yang kami lakukan, kami harus berserah dan menyerahkannya kepada Engkau. Ingatkanlah kami Tuhan bahwa Engkau selalu beserta kami dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan.
Bentuk kami, pimpin kami Tuhan. Kami lemah tanpa-Mu. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami berdoa dan kami memohon. Amin. Teman-teman, mari kita berdiri dan kita menyanyikan baitnya yang ketiga. Roh Kudus, bangkitkan jiwaku. Mari berkarya dalam hidupku. Firman-Mu-lah tumbuhan yang bagus. Aku dambakan nama-Mu baru. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang terambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan Besertamu juga. Mari kita memberikan salam damai sembari menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman, di bulan keluarga ini patutnya kita bersyukur untuk keluarga di rumah ataupun keluarga di komunitas Komisi Pemuda ini. Tentunya kita bisa ada di titik ini sama keluarga kita nggak lain hanya karena kasih Tuhan yang nyata dan menyertai kehidupan kita. Seperti Tuhan yang mengasihi kita dan juga keluarga kita, hendaklah kita bersatu padu untuk mewujudkan keluarga kasih. Terima kasih ya Tuhan atas anak saudara di keluarga kami tumbuh dan berjalan bersama.
Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Tuhan selalu menghadirkan kami, tiap-tiap kami keluarga, dan kami tahu melalui mereka lah kami boleh mengenal Tuhan dan kami boleh mengalami berkat dan anugerah dari Tuhan. Dan hari ini kami mau bawa hidup kami untuk disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami, supaya firman yang boleh kami baca dan kami dengarkan juga kami gumuli bersama, senantiasa meneguhkan iman kami kembali sehingga kami boleh kuat dalam melanjutkan seluruh kehidupan yang kami jalani dengan segala tantangan dan rintangannya. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan memperhatikan satu bacaan yang terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Oke, jika sudah, saya akan mengajak kita untuk membacanya berbalasan ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Saya membaca tulisan yang tercetak keluar dan saudara membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Begitu ya? Oke. Lembaga Alkitab memberikan judul Dalam Lindungan Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Walau 1000 orang rebah di sisimu, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Shalom, selamat pagi. Ya, teman-teman, saya manggilnya teman-teman aja deh karena usia kita juga tidak terpaut jauh rasanya ya. Saya walaupun sudah punya anak 2, tapi kalau bersama dengan anak-anak muda berasa muda. Betul Bu Vivi ya? Pasti Bu Vivi berasa muda kan? Berada di tengah-tengah anak-anak muda ya. Ya, rasanya saya baru kali pertama nih di Kebaktian Pemuda GKI Samanhudi. Jadi salam kenal ya dari saya Novlia. Lengkapnya Riseida Novlia Pasaribu. Biasa disapa dengan Novlia karena itu lebih gampang dipanggilnya ketimbang nama depan saya. Saya melayani sebagai pendeta tugas khusus Sinode Wilayah di Panti Wirdahana Ciputa Tangerang Selatan. Teriring salam dan doa dari pengurus. Nah, pengurusnya itu salah satunya penatua di sini, namanya Bapak Penatua Mulyawan Gunadi gitu ya, itu ketua Yayasan Panti Wirdahana. Salam dari pengurus, salam dari karyawan, dan teristimewa dapat salam dari Oma Opa yang saya layani di sana. Ya teman-teman, saya mengingat kira-kira tahun 2012. Waduh, 2012 sudah lama banget ya. Itu anak pertama saya namanya Hosea. Umurnya kira-kira 5 atau 6 bulan. Jatuh dari tempat tidur ya. Jadi usia bayi, dia masih bayi, baru bisa guling-gulingan gitulah ya, belum bisa duduk, baru bisa guling-gulingan gitu, baru bisa tengkurap, jatuh dari tempat tidur ya ketinggian hampir 10 jengkal ya, 10 jengkal lebih sedikit lah tempat tidur kami gitu. Kebetulan kami tidak pakai tempat tidur baby yang box itu, jadi tidurnya bersama dengan saya dan suami saya. Waktu itu hening, jadi saya ada di gereja, suami saya bekerja, ada ibu saya yang menemani kami dan ada ART, asisten rumah tangga. Jadi waktu itu ibu saya memastikan bahwa Hosea ini udah tidur ya, lelap, saking lelapnya katanya mulutnya nganga gitu ya, saking lelapnya. Lalu beraktivitas lah gitu. Sengaja pintu kamar tuh dibuka supaya kalau Hosea setidaknya gitu ya, nggak usah nangis deh, cuman gitu kedengeran. Jadi pintu kamar terbuka, di situ ada ruang keluarga dan ibu saya di situ tidak sedang nonton TV atau dia sedang membaca Alkitab. Lalu waktu asisten rumah tangga kami datang dari dapur ya, melewati kamar kami, dia lihat Hosea udah di bawah dan posisinya tengkurap. Lalu dia teriak, "Dek," katanya gitu. Karena baru anak pertama, belum ada adiknya, panggilnya adek ya. "Dek, kenapa Bi?" Kata mama saya begitu ya. "Adek jatuh." Waduh, langsung diangkat. Bunyinya gimana nggak kedengaran, harusnya gubrak atau paling enggak dia nangis deh gitu ya. Ini dia nggak nangis. Dia nggak nangis, lalu rasanya nggak ada memar-memar, nggak ada benjol-benjol, ya. Lalu terus kata Bibi, kami manggil Bibi. "Aduh Bu, gimana Bu? Coba cek segala macam ya." Ngomong ke mama saya, "Aman, udah ya Bu, nggak usah dibilangin ke Ibu Lia ya," kata dia. "Jangan ngomong sama Bu Lia dan Pak Roy," suami saya namanya Roy. Terus akhirnya mama saya waktu kami pulang dicerita, "Tadi Dede jatuh." "Hah? Jatuh dari mana?" "Dari tempat tidur." "Hah?" Terus saya cek. "Aduh, gimana ya, ada yang bengkak gak?" Terus kata bibi saya, kan karena dia muslim, dia bilang, "Alhamdulillah ya Bu, Dede baik-baik aja." Konon anak kecil itu punya malaikat. Dia bilang begitu, ya. Saya ingat banget ART saya bilang gitu. Konon anak kecil punya malaikat. Dan saya yakin, kata si bibi, ya, pasti Dede dijaga sama malaikat. Bayangin jatuh dari tempat tidur, lumayan kan segini ya, kira-kira lah 2 jengkal lebih dikit gitu kan, jatuh gitu dan gak ada yang benjol. Saya ingat banget kata-kata itu ya, masa sih gitu ya. Tapi ya udah, karena anak saya nggak kenapa-napa, aman-aman. Oh ya, saya bilang dalam hati, terima kasih Yesus, Kau jaga anak kami begitu ya. Dan sampai sekarang dia baik-baik aja. Karena pernah saya baca artikel ya,
jatuh gitu, lalu efeknya bisa sampai 5-10 tahun ke depan. Tapi sejauh ini so far so good lah ya, anaknya oke lah gitu, ganteng gitu, udah 12 tahun, terus ya cukup smart gitu ya. Nah teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah malaikat penjaga. Ya, dalam Alkitab kok posisi malaikat ini ditunjukkan, ditonjolkan, diberitakan kepada kita para pembacanya. Ada beberapa kisah dari tokoh-tokoh Alkitab yang menampakkan hadirnya malaikat dalam kehidupan mereka. Di antaranya kisah tentang Abraham yang mengutus hambanya untuk mencarikan istri bagi putranya. Siapa putranya Ishak? Ada yang tahu nggak namanya siapa? Putranya Abraham, Ishak ya. Jadi udah saya jawab sendiri ya. Jadi dia memberitahu hamba itu bahwa Allah akan mengirim seorang malaikat untuk menjaga, untuk menyertai dan untuk menolong. Lalu kisah yang lain adalah kisah Yakub. Ya, Yakub yang sedang melakukan perjalanan, dia dikejar-kejar sama saudaranya Esau, mau dibunuh sama Esau gara-gara hak kesulungan, ya. Lalu dia sampai di sebuah tempat, ya, dan di situ dia dia juga bermimpi ya, ada tangga banyak dari surga sampai bumi, di situ ada malaikat-malaikat turun naik sambil bernyanyi nyanyian sorgawi begitu ya. Itu dia berjumpa juga dengan malaikat Tuhan. Lalu ada lagi kisah lain tentang Lot dan keluarganya yang ada dalam bahaya di kota Sodom yang akan dibinasakan, dan para malaikat membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom itu yang terkenal dengan kota terkutuk. Ada Daniel, ada di sini yang namanya Daniel? Ada nggak? Ada tokoh yang ada ya? Ada tokoh yang namanya Daniel, dilemparkan kemana? Ke gua singa. Matikah dia? Tidak. Diterkamkah dia? Tidak. Ya, ajaib ya. Dia tidak diterkam dan dimakan oleh singa-singa itu sebab Allah mengirimkan seorang malaikat untuk menutup, membungkam mulut singa itu. Ya. Terus kisah yang lain adalah ada rasul-rasul yang dimasukkan dalam penjara karena memberitakan Injil, dan di situ di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 15 sampai 17 di situ diceritakan waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Ya. Ini kisah-kisah yang tadi saya ceritakan menjadi sebuah contoh bahwa Alkitab itu bercerita tentang malaikat, menghadirkan tokoh malaikat di dalam kehidupan umat di dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru juga begitu, ada ya dalam bacaan-bacaan sepanjang perjanjian baru. Para malaikat memelihara kehidupan Kristus ketika ia baru dilahirkan dengan menampakkan dirinya kepada Yusuf dan memerintahkan kepadanya untuk melarikan diri ke Mesir ketika ada perintah bahwa akan ada pembunuhan bagi anak-anak bayi ya. Lalu ada juga kisah tentang iblis yang mencobai Yesus di padang gurun. Di situ ada tertulis para malaikat datang dan melayani dia. Dianya itu adalah Yesus. Ada juga seorang malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus. Lalu berkata kepada para perempuan ya yang datang untuk menjumpai mayat Yesus. Lalu memberitahukan bahwa Yesus itu sudah bangkit di antara orang mati. Lalu ada cerita juga tentang ribuan malaikat yang menyertai Yesus ketika ia naik ke surga. Jadi jelas di Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru bercerita tentang malaikat. Nah teman-teman, bicara soal malaikat, kalau kita perhatikan tadi ya kisah-kisah yang tadi disebutkan atau kisah-kisah lain yang mungkin kalian ketahui, di sini kita bisa tahu bahwa pekerjaan para malaikat adalah pekerjaan yang begitu jelas disingkapkan dalam Alkitab.
Dalam bahasa Ibrani, rekan-rekan, teman-teman, malaikat itu dalam bahasa Ibrani itu malak, ya. Dibacanya seperti itu. Dan secara harafiah artinya adalah suruhan, utusan, atau wakil. Itu berarti para malaikat mewakili Allah untuk menyampaikan pesan atau melakukan tindakan-tindakan ilahi. Mereka melindungi. Tadi MC namanya siapa, maaf? Benedict, ya. Dia kasih cerita kepada kita, ya. Soalnya saya baru-baru ini lihat TikTok gitu ya. Karena staf saya cerita soal drakor gitu. Lalu di TikTok itu tiba-tiba banyak tuh scene-scene soal drakor ya. Dan staf saya bilang, "Bu, coba deh Bu nonton Bu drakor." Aduh, gak ada waktu gitu ya. Ada namanya pemain Korea, artis Korea namanya Lim Yuna gitu ya. Dia baru tour ceritanya persis tuh kayak Benedict gitu ya. Habis landing, turun dari pesawat, lalu ada bodyguard yang menjaga dan melindungi. Jalan keluar dari airport, ada bodyguard persis kayak cerita staf saya di Panti Wirdahana. Nah, malaikat itu seperti bodyguard ya, bukan wujudnya tapi tugasnya ya. Dan itu disuruh oleh Tuhan, namanya juga suruhan malak ya. Dan itu diminta oleh Tuhan Allah untuk melindungi, untuk menjaga dan menyelamatkan umat Allah. Mari, mudah-mudahan Alkitab kita belum di lockout ya aplikasinya ya. Saya mau ajak kita semua membaca Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Kita baca bersama-sama ya. Ya, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Sudah ya? Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Bunyinya, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, ini tugasnya yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada malaikat. Sekali lagi, untuk melindungi, untuk menjaga, untuk menyelamatkan umat Allah. Siapa sih malaikat ini? Apa sih malaikat ini gitu ya? Malaikat ini rekan-rekan sesungguhnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi bedanya kalau manusia itu posisinya tempatnya di bumi, kalau malaikat itu tempatnya di surga, ya. Baik malaikat maupun manusia ciptaan Allah. Seperti ciptaan-ciptaannya yang lain. Manusia punya daging, punya tulang, punya otot. Malaikat konon digambarkan pakai sayap. Tidak ada dagingnya, ya. Dia bisa tembus, konon dikisahkannya seperti itu. Dia bisa tembus tembok, pokoknya pembatas-pembatas, pagar dan apapun itu yang manusia tidak bisa lakukan. Konon seperti itu, ya. Dan mereka tinggal bersama-sama dengan Allah di surga. Dalam Alkitab, teman-teman, beberapa kali disebutkan penamaan para malaikat. Ada Gabriel, ya, artinya pelindung, perkasa, benteng Allah. Ada Michael, wah yang namanya Michael itu malaikat loh ya. Artinya pemimpin tentara surga. Ada serafim, ada nggak paduan suara serafim di Saman Houdini? Ya, itu malaikat, nama malaikat yang artinya malaikat yang memuji Tuhan. Ada kerubim, malaikat yang bertugas menjaga kekudusan Allah. 4 malaikat itu yang lebih banyak dipakai oleh dan dikenal oleh kita ya.
para pembaca Alkitab atau umat Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 91 yang kita baca tadi berbalasan merupakan mazmur yang disusun oleh Musa selama ia berjalan bersama bangsa Israel melalui padang gurun. Apa yang terjadi pada saat itu? Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan kepada umatnya di padang gurun yang jarang ada air, yang begitu panas ya, yang rasanya juga tidak mudah mendapatkan tempat tinggal atau tempat berlindung. Tetapi Musa mampu melihat perlindungan Tuhan. Bahkan bukan hanya melihat, dia menyaksikan betapa hebatnya Tuhan melindungi dan menjaga umatnya, di mana Musa menjadi pemimpinnya. Dan Mazmur 91 ini dituliskan oleh Musa sebagai ungkapan pengharapan akan perlindungan kepada Allah yang hidup. Ada sebuah quotes ya, kalau nggak salah bunyinya begini: payung memang tidak dapat menghentikan hujan, tetapi payung dapat membuat kita berdiri dengan aman di tengah hujan. Payung memang tidak dapat menghentikan hujan, tetapi dengan payung dapat membuat kita berdiri dengan aman di tengah hujan. Apa maksud dari quote ini? Saya berpikir ya teman-teman, quote ini menolong kita bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, rasanya tidak ada di antara kita yang hidupnya tuh bebas hambatan. Tol yang notabene adalah bebas hambatan tetap aja ada hambatannya kan. Kita bisa menemukan kemacetan di dalam tol. Kita bisa menemukan jalan yang bergelombang di tol ya. Jalan yang berlubang di tol. Kita juga bisa sering berjumpa dengan kendaraan-kendaraan lain, mobil, truk, kontainer yang rasanya membuat jalan kita menjadi lambat. Ya, hidup kita juga begitu bukan? Rasanya nggak ada yang nggak ada tantangan, nggak ada yang pergumulan, nggak ada yang mulus-mulus saja. Banyak di antara kita mungkin yang sedang bergumul dalam pekerjaan, sedang bergumul dalam menghadapi rekan kerja yang rese, atau atasan yang ribet, atau pergumulan-pergumulan finansial, atau ya tuntutan orang tua untuk kita semakin mapan, atau juga orang tua yang pengen kita cepat-cepat merit misalnya gitu ya, yang itu kita jadikan beban juga nih dalam hidup kita. Atau juga kesulitan-kesulitan lain ya, fisik kita yang juga nggak begitu kuat, betapa kita ringkih. Itu ibarat payung, memang kita nggak bisa menghentikan itu. Kita nggak bisa menghentikan pergumulan, kita nggak bisa menghentikan kesulitan hidup, kita nggak bisa menghindari itu. Kita nggak bisa menghindari. Tetapi pergumulan-pergumulan yang kita hadapi bersama bisa kita lalui ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, ketika kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ya, ketika kita sadar ada Tuhan. Ya, ada Tuhan dalam hidup kita. Di dalam hidup kita bukan cuman ada orang tua, bukan cuman ada bos, bukan cuman ada bawahan, bukan cuman ada rekan. Istimewa, yang paling utama adalah Tuhan. Dan dialah tempat kita berlindung. Dialah tempat kita bernaung. Ya. Hanya pada Tuhanlah kita beroleh kekuatan. Dan dari ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, di situ kita bisa mengetahui bahwa Tuhan melindungi kita dari beragam bahaya yang digambarkan lewat menghadapi segala kesulitan dan keadaan, jerat penangkap burung itu yang dipakai oleh Musa ya. Bahasa-bahasa itu, istilah-istilah itu yang dipakai oleh Musa yang menuliskan Mazmur 91 ini. Juga Tuhan melindungi umat dari penyakit sampar, kedahsyatan malam, panah yang terbang, penyakit menular. Sekalipun tubuh kita dapat dikalahkan oleh penyakit, tetapi jiwa kita, Mazmur sampai pada pemahaman ini. Jiwa kita aman dalam lindungannya.
Ia melindungi umatnya dari kuasa si jahat. Pun sama, Tuhan menjaga, melindungi, membebaskan teman-teman, Bu Vivi sebagai penatua dan juga saya dari ketakutan terhadap ancaman, dari ketakutan terhadap bahaya, dari ketakutan yang kita hadapi di dalam pekerjaan-pekerjaan itu. Dan atas semua itu Allah pakai cara. Dan caranya itu banyak. Tuhan pakai cara yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, yang menurut saya seringkali di luar jangkauan pemikiran kita. Kalau dalam ayat 11 sampai 12 tadi yang kita baca bersama-sama tadi, Allah memakai malaikat. Ia mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi umat dan Musa dari segala bahaya yang tadi saya sebutkan. Penyakit sampar, penyakit menular, kedahsyatan malam dan seterusnya. Dan malaikat selalu mau melayani Allah. Selalu berkata yes untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu menjaga umatnya, melindungi umatnya, menyelamatkan kita. Jadi bisa dikatakan kita punya malaikat, Bu. Yes, kita punya malaikat. Dan itu cara Tuhan untuk menjaga kita. Sekali lagi, malaikat adalah salah satu cara Tuhan ya untuk menjaga kita. Selain itu, Allah bisa turun tangan sendiri untuk menjaga dan melindungi melalui Roh Kudus. Roh Kudus ya Roh Allah ya, membimbing kita, menyertai kita. Yesus Kristus, Tuhan juga, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang menyelamatkan kita. Tetapi ada cara lain, salah satunya melalui malaikat-malaikat. Ya, sebab itulah fungsi para malaikat. Mereka adalah roh, bukan Roh Kudus ya, roh yang lain, roh yang melayani Allah. Roh Kudus itu ya roh Allah yang bekerja sendiri. Tetapi sekali lagi Allah juga memakai cara yang lain melalui itu. Sebagaimana tema kita hari ini, melalui ciptaannya ya, yang hidup bersama dengan Allah di surga, yaitu malaikat. Mereka adalah roh yang melayani Allah. Tindakannya menjaga kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Sama saya jadi ingat yang tadi ya, cerita anak saya jatuh. ART saya bilang, ada malaikat yang jagain Hosea. Ya. Dan saya percaya ya bahwa Allah mengutus malaikat. Ia turun tangan. Dan bisa dikatakan bahwa malaikat juga perpanjangan tangan dari Allah sendiri. Dan itu tugas utamanya malaikat, ya, melayani Allah. Sehingga seluruh kehendak dan rencana Allah dapat terwujud dengan sempurna. Malaikat menjalankan tugasnya melayani Allah, menyatakan kasih Allah bagi kita semua. Dan inilah yang menjadi kesaksian pemazmur dalam Mazmur 91 bagi kita. Allah mengutus malaikat dalam kehidupan manusia untuk menjaga, melindungi, memberikan kekuatan dan menolong manusia, menolong kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun malaikat memang sulit dilihat ya, karena itu adalah roh, dia tak punya daging, yang kita tahu dia punya sayap gitu ya. Poinnya adalah bahwa Allah selalu menolong dan melindungi kita semua dengan segala cara. Dan ini yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita. Sebab di tengah kesibukan yang kita hadapi, di tengah apa ya istilahnya, cita-cita yang kita kejar, di tengah ambisi yang kita miliki, seringkali memahami dan mengalami Tuhan itu sulit kita rasakan. Sebab apa? Sebab kecenderungannya kita mau mengandalkan diri kita sendiri. Nah, melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar bersama, kita renungkan bersama,
sekali lagi kita diingatkan. Oke, kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, kita punya kekuatan fisik, kita bisa mobile ke sana kemari, ya. Di pagi hari kita di Jakarta, siang mungkin kita udah di Bandung, sore kita udah di Surabaya, malam kita di Bali misalnya ya. Subuh kita balik lagi ke Jakarta, fisik kita kuat, tapi kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa bila mana kita tidak mengandalkan Tuhan. Kalau pekerjaan kita lancar, kalau upaya-upaya kita berhasil, itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan semata-mata karena wawasan kita luas, intelektual kita baik, fisik kita kuat, bukan. Itu karena Tuhan yang mungkin melalui malaikat yang bersayap itu, dia menjaga kita, menolong kita, menyelamatkan kita dari bahaya mungkin, ya, dan memberikan kita kekuatan yang kita perlukan. Pertanyaannya, ada nggak malaikat yang tak bersayap? Ada. Ya, tadi saya cerita sama Cicil, beberapa bulan yang lalu saya kesini ngelayanin remaja. Saya juga cerita sama Bu Vivi barusan ya, ngelayanin remaja. PIC-nya WA ke saya seperti Cicil menginfokan ke saya. Bu, ruangan kebaktian remaja di lantai 3. Ya pokoknya di lantai 3 gitu lah ya. Saya lupa disebut nama ruangannya atau enggak. Lalu ketika saya parkir mobil, saya jalan, saya masuknya ke sini nih, pokoknya yang parkir motor, karena di situ saya menemukan security. Saya tanya, kalau kebaktian remaja di mana? Securitynya ternyata nggak tahu. Oh Bu, naik lift aja, pokoknya di lantai 3 lewat mana? Ke lantai 3, oh lewat ini Bu, lewat lift. Jadi saya diarahkan ya, mentok-mentok lantai 3 sini deh ya. Lalu saya celingak, kok sepi ya. Ruangan ini pun nggak ada tuh terdengar tadi song leader nyanyi, suara piano. Kok sepi, saya celingak, saya turun lagi ke lantai 2 apa lantai 1. Ya, pokoknya di situ dekat dengan ruang ibadah dan saya ketemu sama Penato Mulyawan. Dan itulah malaikat buat saya, saudara-saudara. Malaikat tanpa sayap itu, ya. Itu yang dipakai Tuhan. Coba kalau nggak ada Pak Mulyawan, mungkin saya masih pelengok, mana nih ruangannya ya. Tiba-tiba saya ketemu Pak Mulyawan, loh Bu, ada di sini. Iya Pak, ngapain? Mimpin apa? Remaja Pak. Terus saya kasih tahu, tapi lantai 3, saya kesasar tadi, ruangannya sepi. Oh mungkin di ruangan yang baru, jadi nyebrang lah istilahnya ya, ke ruangan gedung baru di sana. Itu malaikat, ada nggak yang tanpa sayap? Ada tuh, saya kasih tahu tuh. Pak Mulyawan itu malaikat buat saya, yang diutus oleh Tuhan ya, menolong saya sehingga saya pada akhirnya sampai ke ruangan kebaktian remaja. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Mari kita merasakan tuntunan Tuhan melalui cara Tuhan yang ajaib. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Tuhan pakai banyak cara. Tuhan memberikan kepada saudara-saudara semua malaikat untuk melindungi, untuk menjaga, untuk menyelamatkan. Bahkan Tuhan sendiri Sang Juru Selamat yang hidup. Amin. Ya, dengan berdiri kita akan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur apabila Tuhan boleh menyapa kami pada saat ini melalui firman Tuhan. Jadikanlah setiap kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman Tuhan, supaya melalui kami Tuhan pakai juga kami menjadi malaikat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu punya banyak cara untuk menolong, melindungi, dan menjaga kami. Tolonglah kami agar kami selalu merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan dalam situasi atau kondisi apapun. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk rekan-rekan muda dari GKI Samanhudi pada saat ini di tengah pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa bagi setiap mereka yang sedang mengalami pergumulan studi, sedang menulis tugas akhir, magang, skripsi, lolos tes beasiswa, kelancaran acara kampus. Tuhan tolong mereka. Pergumulan pekerjaan, bagi yang mencari pekerjaan sesuai dengan karir yang dimiliki atau studi yang dimiliki, juga pergumulan dalam hubungan dengan rekan kerja. Berikan kami kesabaran untuk menghadapi itu semua. Pergumulan pasangan, kiranya Tuhan pimpin agar kami juga boleh terus memiliki hikmat dari Tuhan supaya kami boleh menemukan pasangan yang sepadan, terlebih yang terutama adalah pasangan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, melalui pasangan itu kami juga boleh menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Kami berdoa untuk pergumulan yang kami sedang hadapi bersama, yaitu polusi di udara dan polusi udara di Jakarta dan juga di berbagai tempat. Kiranya Tuhan pakai kami untuk dapat menjaga lingkungan dengan baik. Kami berdoa untuk keluarga kami, buat orang tua kami. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan yang sempurna, sehingga mereka boleh menjadi teman, sahabat, orang tua yang baik bagi kami. Dan juga melalui mereka kami memiliki dan mengalami kehidupan keluarga yang sehat, keluarga yang rukun, damai, dan harmonis. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap rekan-rekan muda yang sedang bergumul di dalam ekonomi. Kau juga memberkati supaya ada selalu semangat di dalam hidup mereka untuk terus berkarya lebih baik lagi, sehingga apapun yang mereka kerjakan boleh mendapatkan apresiasi yang baik yang bisa menunjang kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap kami yang mungkin ragu akan masa depan dan tujuan hidup kami. Kiranya mulai hari ini kami mau hidup di dalam Tuhan. Mulai hari ini kami mau meletakkan iman percaya kami dan mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin di dalam Tuhan kami memiliki masa depan yang baik. Di dalam Tuhan kami punya tujuan. Di dalam Tuhan setiap yang kami butuhkan Tuhan penuhi. Dan biarlah kami juga boleh terus memberi diri kami untuk melayani Tuhan tatkala hidup kami terus dipelihara dan ditopang oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami masa-masa menjelang pemilu 2024 mendatang. Kiranya Tuhan patahkan, Tuhan kalahkan segala upaya-upaya yang buruk, yang jahat dari pihak-pihak yang hendak memecah belah NKRI. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah daerah. Kami berdoa untuk pihak-pihak yang punya wewenang dan hak bekerja
menjaga kestabilan negara ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat dan kearifan supaya bangsa kami boleh terus aman, damai, dan sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun. Kami mendoakan GG, Pentalui Sandi, dan Oktavina Sanjaya. Bagi mereka yang boleh bertambah usianya, kiranya ada kesehatan yang Tuhan anugerahkan, ada semangat yang boleh Tuhan curahkan untuk menjalani kehidupan mereka, dan panjang umur yang boleh Tuhan berikan juga supaya mereka boleh menghadapi dan menjalani hidup mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GKI Samanhudi, kami berdoa untuk majelis jemaat, kami berdoa untuk para penatua, guru-guru sekolah minggu, dan aktivis semuanya ya Tuhan. Kiranya kami boleh bersama-sama bekerja sama dengan baik untuk menyatakan kesaksian, pelayanan, dan persekutuan kami, dan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop di kantong persembahan yang diedarkan atau menggunakan QR Code. Hati ibadahmu kepada Tuhan. Syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak kalau pada pagi hari ini
Tuhan sudah boleh memberikan kami kesempatan kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami boleh memberikan persembahan yang sungguh berasal daripada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri mau pakai Tuhan persembahan kami ini Tuhan untuk pelebaran bagi kerajaan, bagi nama Tuhan dimuliakan. Tuhan yang juga mau memberikan kami Tuhan kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami persembahkan keseluruhan hidup kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pujilah Hai semesta, sumber segala kurnia, dan bumi puji terus semata terus. Amin. Teman-teman, mungkin perjalanan hidup tak selalu seperti yang kita harapkan. Mungkin juga saat ini badai sedang menerpa kehidupan kita. Tapi percayalah, Tuhan yang senantiasa menolong. Dan biarlah kita tidak menjadi goyah, sebab Tuhan beserta kita. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mungkin langit tampak suram teman-teman, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau
kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Teman-teman, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap letak dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Ya teman-teman, kebaktian ibadah Komisi Pemuda kita sudah selesai. Sekarang kita mau menyambut nih teman-teman untuk yang baru pertama kali datang ke Komisi Pemuda beribadah bersama. Mungkin gimana ya, suruh angkat tangan aja kali ya, yang atau suruh berdiri deh. Buat yang baru pertama kali boleh yuk berdiri biar kita semua bisa kenal siapa. Nah tuh. Ya, di sini sih ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya di catatanku ya. Ya udah nggak apa-apa deh, mungkin ya nanti kita bisa ucapin selamat datang, dan juga buat teman-teman yang baru pertama kali datang, selamat bergabung. Semoga di minggu depan dan minggu seterusnya bisa kembali lagi di ibadah Komisi Pemuda. Oke, mungkin boleh di next. Ya, ini untuk pengumuman ibadah minggu depan teman-teman dengan tema apa yang kau kehendaki, dilayani oleh Penatua Gabriela dari GKI Kalideres. Jamnya sama, 9:30 pagi di ruangan ini. Untuk pelayanan minggu depan ada Penatua Gabriela dari GKI Kalideres, penatuanya Penatua Ronald, liturgosnya Korendi, pemusiknya Daniel Tasya, song leadernya Kowirawan Ciaknes, multimedia Cizerlin Koyogi, publikasi Edward dan Asyara Cimariana dan Ko Hendrik. Terima kasih juga untuk pelayan pada hari ini. Pelayan firman dilayani oleh Pendeta Novlia Pasaribu. Kemudian penatuanya Penatua Vivi Curyadi, liturgos aku Benedik, pemusiknya Ko Wahyu, song leadernya Andrew Ciona, multimedia Reni Koyogi, publikasi Koyogi juga, dan Asyara Stefani dan Ko Hendrik. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih. Oke. Lalu untuk teman-teman yang berulang tahun, ini ada Gerald Sultan, Ko GG ya harusnya ya. Ko GG, terus ada Penta Luis Sandi dan Oktavina Sanjaya. Apakah hadir? Oke, nanti di Jarkom Komisi Pemuda aja ya, jangan lupa diucapin teman-teman. Next. Mi, udah lihat pengumumannya belum? Sebenarnya keluarga ini bakal banyak banget loh kegiatannya. Oh iya? Emang ada apa aja? Ada seminar parenting orang tua, terus ada nobar alas dan bareng, ada seminar tomat buat pasukan muda dan dewasa muda, terus ada seminar parenting remaja, Dan di puncaknya bakal ada family fun day. Selain doa pagi dan jalan, akan ada yoga, zumba, dan senam jantung. Sehat banget loh. Ih seru banget, aku pengen ikut deh. Tapi mami papi aku lagi nggak ada. Aku nggak usah ikutan ya.
Persepsi keluarga tuh jangan cuma ayah, ibu, anak. Jangan gitu. Keluarga tuh banyak maknanya. Keluarga itu adalah orang yang memiliki relasi satu sama lain. Keluarga itu adalah orang yang menghabiskan waktu bersama, melakukan kegiatan bersama, memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Kita dengan komunitas kita dengan kelompok pelayanan kita, dan bahkan kita di satu gereja sesama jemaat GKI Samanhudi ini itu juga termasuk keluarga tahu. Juga ya. Berarti aku kalau ikut sendiri nggak takut dong. Kan nanti ada keluarga lain. Satu dia kayak Samanhudi. Dan kamu jangan ragu buat ikutan ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke kontak person dari acara masing-masing. Sampai jumpa di bulan keluarga GKI Samanhudi 2023. Bye-bye. Oke, teman-teman, ini ada seminar Tomat. Tomat itu tolong, maaf, dan terima kasih diadakan Sabtu 21 Oktober, berarti minggu depan ya. Jam 4:30 sore sampai 6:30 malam. Dilayani oleh Ibu Erin Mutiara di lantai 4 ya. Jadi bukan di Samanhudi 28 ya, Samanhudi 30 di atasnya Komisi Remaja. Untuk registrasi ada kontak personnya atau mungkin nanti bisa menghubungi pengurus Komisi Pemuda langsung. Dan untuk dress code-nya nih, karena temanya tomat, jadi dress code-nya kayaknya warna tomat, merah, oranye, hijau. Jadi jangan salah kostum buat yang mau ikut. Oke? Next. Nah, ini untuk acara puncaknya di bulan keluarga GKI Samanhudi tahun ini ada Family Fun Day pada Sabtu, berarti ini harusnya 2 minggu lagi ya. Nah, ini rangkaiannya tuh ada rundown-nya bisa dilihat teman-teman dari pagi ya. Jadi cocok lah nih mau olahraga bareng sama keluarga, ada 2 pagi, morning snack dan seterusnya. Sama kontak personnya ada di slide atau nanti bisa hubungi langsung dari pengurus Komisi Pemuda. Next. Lalu kita kembali lagi ya dengan rangkaian Samanhudi Tumbuh Bersama atau STB, dimulai di minggu pertama November, tanggal 4 November. Ini di sini ada bocorannya nih, 2 pembicaraan untuk 2 minggu pertama, ada Pendeta Robi Chandra dan Ko Yohanes Adijaya. Di aula lantai 4 juga, sama di atas, satu lantai di atas Korem. Dimulainya jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Untuk pendaftaran ada di CP-nya atau hubungin pengurus Komisi Pemuda. Next. Nah, teman-teman, jadi kita sekarang ada di periode pencalonan khususnya untuk calon pengurus yang baru Komisi Pemuda gitu ya. Ada ininya ya. Oke nih, ada beberapa nama yang bisa dapat dipilih kembali, bisa dilihat, orang-orangnya pasti familiar lah ya. Ya udahlah ya, usah diputar satu, ada lagi selanjutnya. Nah, ini yang tidak dapat dipilih kembali teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengajukan nama-nama yang ya teman-teman ajukanlah gitu untuk jadi pengurus di Komisi Pemuda. Nah, untuk mau mencalonkan gimana caranya? Dinyalain handphonenya, buka kameranya, scan barcode-nya. Jadi bisa di-scan langsung. Mau calonin teman gitu kan misalkan. Nah, bisa gitu. Jadi silakan bisa di-scan aja. Misalkan Kenneth mau calonin Randi gitu kan, misalkan bisa lewat sini. Oke. Ya, pengumumannya udah selesai. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan berkati.